Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, syahadatan tunjina yawmal qiyamah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat zuhur yang Allah Ta'ala muliakan, kita bersyukur Allah Ta'ala berikan kemampuan kepada kita untuk menjalankan perintahnya, yaitu salat zuhur dengan berjamaah. Biqauli alhamdulillah. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan dalam hidup kita di saat kita mencontoh daripada apa yang dicontohkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan daripada ridha Allah Ta'ala. Karena apa yang telah dilakukan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah kecuali demi meraih daripada ridha Allah Ta'ala. Jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, InsyaAllah pada kesempatan hari ini kita melanjutkan daripada pembahasan kita kemarin tentang daripada ciri takwa, yaitu takwa hahuna. Rasul menunjukkan takwa itu adanya di hati. Maka tentu kita perbaiki hati kita. Di antara perbaikan hati kita, bagaimana agar kita selalu benar dalam janji kepada Allah. Dan ada satu kisah yang menarik dalam Al-Quran, yang mana kisah ini masyhur, ya, tentang kisah Sa'labah yang diabadikan dalam Al-Quran. Wa minhum man 'ahadallah la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadli bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun. Wa minhum, dan di antara mereka, man 'ahadallah, siapa-siapa saja yang ahada, membuat janji kepada Allah. La in atana min fadli, jika sekiranya didatangkan kepada kami karunia-karunia Allah, lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin, sungguh kami akan bersedekah dan sungguh kami akan menjadi lebih baik lagi, lebih saleh lagi. Falamma atahum min fadli bakhilu bih, tapi lihat apa yang terjadi tatkala nikmat karunia itu datang kepada mereka. Bakhilu bih, yang janjinya akan bersedekah menjadi kikir. Wa tawallaw, dan yang tadinya ingin menjadi lebih baik lagi, lebih saleh lagi, malah sibuk dengan karunia Allah sampai-sampai dia lupakan Allah. Dan lebih jauh lagi, wa hum mu'ridun, bahkan mereka berani menentang hukum Allah. Ini Allah Ta'ala ajarkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada sifatul munafik, adalah sifatnya orang munafik. Jadi di antaranya, wa idza wa'ada akhlafa, jika mereka berjanji mereka ingkar. Dan apa janji yang lebih besar, yang janji kepada Allah. Ini kisah datang Sa'labah. Sa'labah ini adalah seorang yang miskin, yang serba dengan kekurangan, bahkan dikenal di antara sahabat yang paling miskin, yang paling miskin. Bahkan miskinnya Sa'labah ini sampai-sampai dia punya baju gamis dipakai bergantian dengan istrinya setiap kali mau sholat.
Sehingga singkat cerita, satu hari Sa'labah ikut sholat berjamaah, dan ketika itu Sa'labah terkesan terburu-buru. Tapi di balik kemiskinan Sa'labah dapat julukan dengan julukan Hamamatul Masjid, burung masjid. Kenapa? Karena Sa'labah selalu tampil lebih awal di masjid, sehingga dia mendapatkan saf tepat di belakang baginda Rasulullah SAW. Singkat cerita, Sa'labah ketika menyelesaikan sholatnya bersama Rasul langsung berdiri. Kemudian sesegera mungkin Rasulullah SAW pegang Sa'labah tangannya. Duduk Sa'labah. Ataf'alu 'amalan munafiqin wa idza qamu ila salat qamu kusala. Maukah kamu melakukan perbuatan amalan orang-orang munafik, wahai Sa'labah, kata Rasul, yang mana mereka apabila sholat dan sholat mereka bermalas-malasan, yang mana jika mereka sholat, sholatnya pengen buru-buru cepat selesai, sehingga enggak ada tumaknina dalam sholat, enggak ada hati yang ingat kepada Allah dalam sholat. Bahkan selesai sholat pun enggan untuk barang sejenak berzikir, berdoa, meminta kepada Allah. Ini kata Rasul, min amal munafik, daripada perbuatan orang munafik. Duduk sebentar Sa'labah. Beralasan Sa'labah, ya Rasulullah, saya bukannya enggak mau berlama-lama, selesai sholat berzikir bersamamu, kemudian dilanjutkan dengan doa bersamamu. Tapi ketahuilah wahai Rasulullah, sungguh gamis yang kugunakan ini sekarang sedang ditunggu oleh istriku yang ingin sholat. Jadi gamis yang aku kenakan sekarang itu sedang ditunggu oleh istriku, dan istriku sekarang dalam keadaan tidak pakai busana, dan dia ingin sholat, dan sholatnya istriku setelah aku pulang dari masjid. Kata Rasul, sabar. Kemudian terpikirkan oleh Sa'labah, ini yang ngomong di hadapannya adalah Rasulullah SAW, kekasih Allah. Gak ada permintaan doa yang Rasulullah SAW panjatkan kecuali Allah kabulkan. Langsung Sa'labah tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, bilang kepada ya Rasulullah, doakan aku agar aku menjadi orang kaya, sehingga aku memiliki baju yang cukup untuk sholat, nggak mesti nunggu-nunggu istriku dari baju yang kugunakan sekarang untuk sholat. Apa pesan Rasul? Sabar Sa'labah. Bukankah atashkuru min qalil afdal min al-kathir? Engkau bersyukur dengan yang sedikit itu lebih baik daripada engkau diberikan banyak. Apa maksudnya? Engkau bersyukur dengan keadaanmu sekarang, masih bisa ibadah, masih bisa dekat sama Allah, daripada engkau diberikan yang banyak malah jauh dari Allah. Syukuri. Sudah. Berlalu. Keesokan harinya perbuatan Sa'labah diulangi lagi. Selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu Sa'labah buru-buru bangkit. Pegang lagi sama Rasul, duduk sama. Nanti dulu, zikir dulu, doa dulu, jangan buru-buru. Dan ini yang Allah Ta'ala firmankan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, jika engkau selesaikan kebaikan, jangan engkau anggap enteng kebaikan yang berikutnya, ikuti dengan kebaikan berikutnya. Di dalam tafsir Tabari, wa idza faragta minas shalah fattabi'u bidzikri wad du'a, jika engkau selesaikan salat, jangan lupa engkau ikuti dengan zikir dan doa. Itu maksud daripada fa idza faragta fansab. Kemudian ada juga mengatakan di tafsirnya, jika engkau selesaikan urusan duniamu, maka engkau ikuti dengan urusan akhiratmu. Gitu ya.
Ada juga mengatakan jika engkau selesaikan sholat, jangan lupa engkau ikuti dengan bersedekah. Ya. Jadi diingatkan lagi sahabat ini biar jangan terburu-buru dalam sholatnya. Barang sejenak berzikir, berdoa mengingat Allah. Dengan alasan yang sama, kalau baju yang dia gunakan itu sedang ditunggu oleh istrinya. Ya. Dan terbesit lagi oleh Sa'labah untuk meminta doa Rasulullah SAW agar dijadikan orang yang kaya raya. Ya Rasulullah, jadikan aku menjadi orang yang kaya yang berkecukupan. Dan Rasul ingatkan lagi, Sa'labah, sabarlah dengan keadaanmu sekarang. Karena bersyukur dengan yang sedikit, ya, pandai-pandailah bersyukur dengan yang sedikit, maka engkau akan pandai bersyukur dengan yang banyak. Tapi kalau yang sedikit saja nggak bisa disyukuri, bagaimana kalau dapat yang banyak? Ya. Akhirnya Sa'labah berlalu lagi. Keesokan harinya diulangi lagi oleh Sa'labah. Selesai salam langsung bangkit, dipegang lagi sama Rasul. Ya. Dengan alasan yang sama, kalau baju yang dia gunakan sedang ditunggu oleh istrinya. Ya. Sedang ditunggu, ya namanya alasan. Sedang ditunggu oleh istrinya. Baju yang saya gunakan ya Rasul, itu ditungguin sama istri saya di rumah, dia belum sholat. Iya, sabar, duduk bareng sejenak. Toh masih ada namanya waktu afdal. Dalam sholat itu ada awal waqt, ada waktul aula, ada akhirul waqt. Jadi kalau dalam fikih sholat ada namanya awal waqt. Kita tadi sholat namanya awal waktu. Ada namanya waktul aula. Waktu aula itu waktu yang utama. Sudah ini setengah dari waktu zuhur. Ini setengah masuk ke asar, setengah masuk ke zuhur, itu namanya waktu aula. Ada namanya akhirul waqt. Akhir waqt itu akhir daripada waktu zuhur, tapi belum masuk waktu asar. Ini masih ada waktu aula. Ya. Tapi Sa'labah memang dasarnya pengen buru-buru. Ya. Diingatkan oleh Rasul dan terbersit lagi oleh Sa'labah untuk meminta doanya Rasulullah SAW agar dijadikan orang kaya. Tapi sekali ini permintaan Sa'labah keterlaluan. Kenapa? Karena dia katakan, "Idza 'adaita Rasulullah, jika engkau mengaku adalah Rasulullah, doakan saya biar jadi orang kaya." Wah, ini udah mengancam Rasulullah, ya. Udah meragukan tentang kerasulan Nabi. Ya. Jika memang engkau benar-benar Rasul, doakan saya biar jadi orang kaya. Rasul digituin, akhirnya sudah. Kayaknya Sa'labah udah gak tahan diri mau jadi orang kaya. Sudah. Ya. Akhirnya Rasul umumkan kepada sahabat, ya, siapakah di antara kalian, ya, yang siap kasih modal Sa'labah? Tunjuk salah satu sahabat, saya siap ya Rasul. Dia kasih sepasang kambing. Kemudian dengan sepasang kambing ini disertai dengan doa Rasulullah SAW. Doanya pendek, Allahumma ja'al Sa'labah ghaniyan. Ya Allah, jadikan Sa'labah orang yang kaya. Pendek aja doa Rasul. Jadikan Sa'labah orang yang kaya. Subhanallah. Ya. Dengan usaha yang ulet, ya, didukung oleh doanya Rasul, itu kambingnya Sa'labah beranaknya kayak beranak ulet. Ya. Umumnya kambing ini nganak satu, kadang dua. Ini sekali nganak 6. Dalam setahun, ya, Sa'labah kambingnya udah puluhan, ya. Udah puluhan. Tapi subhanallah, nampaklah sifat-sifat munafik. Ketika kambingnya Sa'labah semakin banyak, udah puluhan, otomatis kan nyari rumputnya nggak bisa cari dekat-dekat, jauhan dikit. Akhirnya apa? Yang tadinya 5 waktu sholat berjamaah, sekarang, ya, subuh udah keluar, ya.
zuhur masih ini di luar, pulang asar, zuhur subuh, zuhur, asar udah nggak jamaah lagi, cuman ketemu di masjid maghrib sama isya. Udah sibuk nih, urusan kambing udah banyak, nyari rumput di luar sana jauh. Tahun berikutnya kambing Sa'labah bukan puluhan lagi, ratusan. Mau nggak mau dia nggak bisa tinggal di kota, tinggallah dia di pinggiran kampung. Yang akhirnya dia nggak bisa lagi sholat 5 waktu berjamaah. Ketemu sholatnya cuma Jumat doang. Ya. Kenapa? Karena kambing udah banyak, udah sibuk dia jagain kambing dia. Maghrib udah nggak sholat lagi, ya. Isya nggak sholat lagi, ya. Sibuk dia jagain kambing dia yang udah banyak. Ini tahun berikutnya kambingnya Sa'labah udah ribuan. Sampai di dalam ini riwayat, di dalam tafsir dikatakan padang itu isinya kambingnya Sa'labah semua. Nggak ada lagi rumput, nggak ada batu lagi. Kenapa? Udah kambingnya Sa'labah, kedut, bagai ulet-ulet. Semua ini padang itu adalah kambingnya Sa'labah. Tapi di balik itu sifat-sifat munafiknya apa? Sa'labah udah mulai tinggalkan sholat Jumat. Yang awalnya dia tinggalkan sholat ini subuh, zuhur, asar, kemudian berani tinggalkan maghrib isya, sekarang sudah berani tinggalkan sholat Jumat. Lama nggak ketemu, Rasul tanya sahabat, adakah di antara kalian melihat Sa'labah? Maka ada salah satu mengatakan, ya Rasulullah, sekarang Sa'labah tinggal di pinggiran kampung kota Madinah. Dan dia sudah sibuk dengan kambing-kambingnya yang begitu banyak, ya. Sehingga dia nggak punya waktu lagi untuk beribadah kepada Allah. Waihun, sungguh dia celaka sahabat. Kemudian nggak lama itu turun perintah Allah, kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Nanti zakat itu kan dibagi secara ininya ada 5, ya. Ada namanya zakat an'am, zakat peternakan. Yang dizakati itu 3 jenis hewan: onta, sapi, kambing. 3 ini. Nah, Sa'labah, ya, kambingnya sudah mencapai ribuan, sementara kewajiban untuk mengeluarkan zakat sudah benar-benar wajib baginya. Akhirnya Rasulullah SAW putus 2 utusan, laki-laki dari bangsa Junaiha dan laki-laki dari Bani Salim. 2 utusan ini datang kepada Sa'labah, sampaikan, wahai Sa'labah, ya, Rasul titip salam kepadamu. Mana aja kau nggak ada kelihatan di masjid, biasanya ada di masjid. Sibuk saya sama kambing sekarang. Terus yang kedua, Sa'labah, saya dapat titipan dari Rasul, kalau kamu punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat, karena kambing kamu dinilai dihitung dari nisabnya, jumlah bilangannya sudah wajib keluarkan zakat, dan dihitung dari haulnya udah lebih dari 1 tahun. Jadi kamu punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Dengar kayak gitu apa? Sa'labah bilang, wah, nggak bisa ini namanya pemerasan. Orang mau ngasih berapa aja. Nah ini makanya mesti paham, ya. Jadi kadang-kadang banyak orang yang zakat tapi nggak tahu ilmu zakat. Ada duit, misalnya dia ini ada duit, adalah zakat aja. Enggak, zakat itu ada hitungannya. Berapa uangmu, sekian kamu harus mengeluarkan. Nggak bisa semau-mau kita zakat. Beda dengan sedekah atau infak. Kalau sedekah atau infak, ya mau berapa aja silakan. Kalau zakat itu ada hitungannya, berapa kambingnya, sekian zakatnya, ya. Kemudian diberikannya juga harus ke 8 asnaf itu. Dan dari 8 asnaf ini ada namanya asnaful aula, asnaf yang utama. Jadi nggak bisa ini istilahnya semau-mau kita, ada hukum fikihnya yang mengatur. Selip-selip kalau nggak pakai ilmu bisa batal, dan itu kalau nggak sah mesti dia ulangi lagi karena terhitung sedekah biasa. Jadi ketika disampaikan seperti itu, Sa'labah nggak terima. Dia bilang ini namanya pemerasan.
Namanya orang mau ngasih ya berapa aja, mau 1, mau 2, mau berapa ya terserah saya. Kalau ditetapkan kamu ini sekian harus mengeluarkan zakat sekian, nggak mau saya. Akhirnya utusan ini pulang mengadu kepada Rasulullah SAW. Dan ketika diadukan kepada baginda Muhammad SAW, turunlah ayat ini. Wa minhum man 'ahadallah la in atana min fadlihi la nasaddaqanna wa la nakunanna minas salihin. Jadi sekiranya didatangkan kepada kami kebaikan, karunia, harta yang banyak, kesehatan, kami akan bersedekah, kami akan lebih taat lagi, kami akan dekat lagi kepada Allah. Tapi nyata-nyatanya apa? Ketika kebaikan itu datang, yang tadinya miskin jadi kaya, yang tadinya sakit jadi sehat, itu apa? Mereka tawallau, mereka malah berpaling dari Allah. Ini sifat munafik. Apa hukumannya? Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Allah hukum dia dengan Allah jadikan hatinya hati orang munafik. Sampai dia ketemu dengan Allah, Allah campakkan dia sebagai daripada termasuk orang-orang munafik. Ketika turun ayat ini, ada salah satu daripada keluarganya Sa'labah itu datang buru-buru nemuin Sa'labah celaka, sungguh celaka. Telah turun ayat khusus menceritakan tentangmu dan ancaman untukmu. Kalau engkau akan mati termasuk daripada orang munafik dan akan dicampakkan ke neraka. Itu Sa'labah langsung datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong terima ini zakat, saya nggak bisa. Allah sudah melarang saya untuk terima zakat. Rasul wafat, datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya wahai Abu Bakar, tolong terima zakat. Nggak bisa. Kalau Rasul aja nggak mau nerima, gimana saya menerima? Dan ketika itu keadaan kondisi kambingnya semakin menurun. Yang tadinya ribuan jadi mulai ratusan. Datang zamannya Sayyidina Umar, datang pada Umar. Wahai Umar, tolong terima ini zakat kambing saya. Nggak bisa. Kalau Rasul, kalau Abu Bakar, orang-orang mulia nggak mau terima zakatmu, bagaimana dengan saya? Pergi kamu, diusir sama Sayyidina Umar. Dan ketika itu semakin merosot, sampai akhirnya dia meninggal di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Itu untuk kain kafannya saja nggak ada. Jadi kondisinya lebih miskin dari sebelumnya. Kalau sebelumnya masih ada, dia punya satu pakaian yang melekat di badannya. Dan ketika dia menentang atau berbohong, berdusta dengan janjinya kepada Allah, Allah Ta'ala hukum dia dengan Allah jadikan seorang munafik dan hukumannya dunia dan akhirat. Di dunia Allah jadikan dia lebih miskin dari sebelumnya. Kalau sebelumnya dia masih punya pakaian, sekarang dia mati dalam keadaan gak punya pakaian. Sampai-sampai kain kafannya itu dapat patungan orang-orang. Orang patungan beliin kain kapan dia. Kenapa? Karena dia gak punya harta lagi untuk membeli kain kapan untuk dia sendiri. Subhanallah, ya Allah. Nah ini cerita buat pelajaran bagi kita. Berapa banyak kita buat janji sama Allah, tapi kita dusta. Dulu waktu sakit, ya Allah, ini kaki sakit ini, ya Allah, gimana biar sembuh? Dikasih sembuh sama Allah. Janjinya kalau sembuh dari sakitnya apa? Saya pengen rajin sholat berjamaah di masjid, saya pengen rajin duduk dalam majelis ilmu. Dikasih sembuh, enggak berjamaah, enggak datang ke majelis. Waktu dalam keadaan miskin, enggak punya pekerjaan, dikasih sama Allah pekerjaan, jalan dikasih sama Allah. Sekarang punya pekerjaan, berkecukupan. Yang tadinya kalau saya punya pekerjaan, punya penghasilan, saya pengen bantu keluarga saya yang dalam keadaan miskin, boro-boro bantu, nengokin aja enggak. Nah ini berbohong sama Allah. Jangan sampai nikmat yang sudah ada Allah Ta'ala cabut sebab kita berani ingkar janji dengan janji yang kita buat kepada Allah. Maka karena itu jangan jadi Sa'labah akhir zaman. Cukup Sa'labah di zaman Rasul yang telah membuat kedustaan kepada Allah, yang Allah hukum dia mati dalam keadaan munafik. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita hati-hati yang selamat, yang senantiasa dekat kepada Allah, yang senantiasa memenuhi janji-janji kita kepada Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan kepada majelis.
wa bihamdika subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.